Dan kemudian kalau gimana ya sama anak nih yang komunikasinya diam, kalau di rumah teman-temannya enjoy. Nah, ini tergantung. Ini anandanya mungkin masa remaja mungkin. Ya. Bisa jadi dia sama temennya rileks. Makanya dia lebih banyak ngomong. Ya. Tapi sabar aja. Yang penting ibu ya sebagai orang tua tetap seneng aja, tetap memakluminya. Bahkan memahfuminya tadi, ya, memahaminya. Oh, ini anakku lagi masa remaja. Masa remaja itu apa kata teman, Bu? Jadi ada pengaruh lingkungan ini, usia 0 hari sampai umur 6 tahun, itu apa kata ayah bunda. Mulai 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru. Makanya kalau kita nasihati anak kelas 1 SD, 2 SD, dia bilang, kata guru aku. Ya. Nah, kemudian 13 tahun sampai 20, 25 tahun, ya itu apa kata teman. Jadi, ya informasi itu lebih banyak diambil dari teman. Nah, 25 barangkali ini, 25 nih, atau 20 sudah mulai, umur 20 nih, 21, 22 ya, sampai umur 30 itu apa kata saya. Dan 30 ke atas, apa kata Allah. Itu pengaruh lingkungan. Makanya mengapa 30 tahun ke atas kita rajinlah pergi taklim, kita rajinlah cari ilmu. Gitu. Dan makanya kalau ibu merasa, oh anak saya kok lebih senang dengar temannya bicara, itu usianya. Ya. Harusnya kita sudah berikan dia waktu dia masih kecil. Itu hati-hati, makanya buat teman-teman ibu-ibu yang masih muda, anaknya masih 0 hari sampai 6 tahun, hati-hati kehilangan waktu apa kata ayah bundanya. Walaupun kita kerja, tetap itu kita harus kasih arahan-arahan, itu pas di situ gitu. Dan nanti pun sampai di titik mereka apa kata Allah. Ya. Ibu Gumi juga tahu lah, saya dulu waktu SMP SMA juga rocker juga ya Bu. Tadi di titik tertentu apa kata saya, dan nanti pada saat mahasiswa kan apa kata saya, dan nanti ya di umurnya itu udah benar-benar buka Qur'annya benar-benar itu. Ya, walaupun mungkin dari kecil kita sudah ajarkan anak-anak, tetapi pengaruh lingkungan itu seperti itu kira-kira fase tahapan umurnya. Ya, jadi tenang saja, yang penting doain terus. Ya, hindari konflik sama remaja. Ibu makin larang makin jauh dia. Ini harus kita, kalau kita mau nasihati anak remaja atau mau ajak musyawarah, itu harus pakai surat Ali Imran 159 itu. Ya, maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya. Nah, terus dikasih tips oleh Allah itu sebelum musyawarah, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Makanya kalau misalnya ibu lagi jengkel sama anak-anak, ibu harus bilang, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya, maafkan mereka dan mohonkan ampun baginya, baru tuh, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam suatu urusan. Baru kita nasihati, baru ajak musyawarah. Ya. Dan kalau ibu punya anak laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam kondisi perut kosong. Jadi ajak makan, Bu. Ajak makan kalau anak laki-laki. Kalau perempuan, ibu nasihati perempuan, lihat siklus menstruasinya. Makanya kita harus punya catatan siklus menstruasi anak-anak. Hari pertama mens ini harus dilingkari di agenda kita, atau dia suruh kasih tahu, jadi kita lingkari. Kalau dia jutek anak perempuan, mau mens itu nggak terima nasihat apapun. Mens hari pertama apalagi. Sampai kapan Bu Aisyah? Sampai hari kelima itu susah banget terima nasihat. Jadi kapan Bu Aisyah? Tunggu masa subur. Kapan masa subur? Biasanya hari ke-11 dari mens pertama. Kalau mens pertamanya 1 Agustus, tanggal 11 itu, 11 Agustus baru enak diajak bicara. Kalau mau kasih nasihat. Tapi ngobrol-ngobrol biasa silakan. Tapi mau kasih nasihat, mau kasih arahan, mulai 11 Agustus sampai 20 Agustus gitu. Itu ada 10 atau 15 hari masa subur anak-anak, perempuan dia mau menerima arahan nasihat dari orang tuanya. Ya, jadi kira-kira begitu.